Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Gimnastiar dari kelas 4C Agroteknologi dengan NIM 11970606089. Nah, saya perwakilan dari kelompok 1 yang kebetulan rekan saya Rizky Rahmat Sonjaya dari kelas 4C juga. Mungkin saya akan membahas atau mereview gitu bagaimana sih tingkat erosivitas dan bagaimana gitu cara upaya dalam mengatasi konservasi yang ada di Sungai Cinambo. Nah, untuk itu mari kita langsung berangkat ke nama gas lah. Yuk. Menurut Asdak pada 2021 menyatakan bahwa air dan tanah itu memiliki keterkaitan yang sangat erat. Pada saat air hujan sampai turun ke muka bumi, sebagian akan masuk ke dalam infiltrasi untuk menjadi bagian dari air tanah atau bisa disebut dengan groundwater. Sedangkan air hujan yang tidak terserap tanah akan menjadi aliran permukaan atau runoff. Tidak semua infiltrasi mengalir ke air sungai atau tampungan air lainnya, melainkan ada sebagian yang tetap tinggal dalam lapisan bagian atas atau topsoil untuk kemudian diuapkan kembali ke atmosfer melalui permukaan tanah atau evaporation dan melalui permukaan tajuk vegetasi atau bisa disebut dengan transpirasi. Seiring berjalannya waktu, banyak juga faktor yang dapat merubah kondisi tanah dan air sehingga keduanya tuh tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal yang disebabkan oleh erosi yang terjadi. Nah, salah satu upaya untuk memperbaiki kualitas air dan tanah terutama pada daerah aliran sungai yaitu dengan pengelolaan daerah aliran sungai atau bisa kita kenal sebagai DAS. Nah, DAS ini atau daerah aliran sungai merupakan area di daratan yang berpotensi menjadi sumber air, di mana DAS itu merupakan suatu megasistem kompleks yang dibangun oleh sistem fisik, biologis, dan manusia. Peran tiap komponen dan hubungan antar komponen juga sangat menentukan dari kualitas si daerah aliran sungai tersebut. Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen, because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Nah, sekarang kita sudah sampai di daerah aliran Sungai Cinambo. Nah, di mana bisa dilihat ya, di sana masalah gitu yang dapat saya temukan yaitu mengenai sistem pengairannya sendiri. Jadi menurut petani setempat, dia tuh masih mengandalkan air hujan gitu pada pengairan lahannya. Nah, oleh sebab itu kan dengan adanya air hujan yang sangat deras secara berkala membuat lahan tuh sebagian tergenang, sehingga kan si irigasinya juga tidak terpakai, jadi irigasinya juga meluap dan membuat bendungan menjadi rusak. Nah, permasalahan yang kedua yaitu mengenai pembuangan sampah, baik sampah rumah tangga maupun sampah umum yang menyebabkan menurunnya kualitas dan debit air sungai. Nah, itu mah harus dimulai dari kesadaran masyarakat sekitar sih. Jadi untuk menghentikan kebiasaan
membuat sampah ke aliran sungai. Nah, masyarakat juga harus memahami bahwa sungai itu bisa dimanfaatkan untuk mengairi sawah, irigasi, dan menyuburkan tanah. Terus permasalahan yang saya temukan yaitu adanya potensi erosi gitu di sana. Jadi karena arus airnya yang cukup deras dan membawa sampah, jadi membuat sampah tersebut tuh menyangkut gitu, dan secara perlahan akan mengikis lapisan permukaan sungai. Hal ini juga bisa menyebabkan menumpuknya sampah gitu, sehingga dapat menyebabkan meluapnya air sungai. Selain itu, di beberapa titik badan air terjadi penyempitan badan air akibat pengendapan dari hasil buangan masyarakat sekitar. Nah, berdasarkan apa yang telah saya sebutkan gitu dari permasalahan-permasalahan yang ada di aliran sungai ini, mungkin salah satu metode pencegahan gitu terjadinya erosi atau konservasi tanah dan air lainnya, yaitu dengan cara metode mekanik dan vegetatif, dengan dibangunnya tanggul. Terus di bantaran sungai-sungai tersebut dibangunnya teras gitu. Walaupun tadi ada beberapa yang sudah diterapkan terasnya sendiri. Nah, mungkin itu ditujukan untuk mengurangi panjangnya lereng, terus menahan air gitu sehingga mengurangi kecepatannya, serta memperbesar peluang penyerapan air gitu oleh si tanah yang ada di permukaan si sungai itu. Terus yang kedua, adanya penambahan vegetasi. Nah, ini kemungkinan kan si akar tanaman tersebut itu dapat menahan dan mengikat tanah yang dengan kuat gitu. Sehingga apabila terjadi hujan secara deras atau terus-menerus, si tanah tidak akan mudah terkikis oleh air. Nah, terus upaya yang terakhir yaitu mungkin dengan perbaikan sanitasi di sekitar lahan. Nah, ini mungkin perlu digalakkan gitu secara berkelanjutan agar si kebersihan lahan juga tetap terjaga. Nah, karena hal ini juga akan berpengaruh gitu terhadap hasil produksi tanaman yang telah ditanam oleh para petani. Jadi bila mana air tercemar gitu atau tanahnya sudah tercemar, maka pada hasil produksinya juga akan berpengaruh gitu. Nah, upaya atau solusi yang terakhir yaitu mungkin dengan perbaikan sanitasi gitu di sekitar lahan. Nah, ini mungkin perlu digalakkan secara berkelanjutan agar si kebersihan lahan juga tetap terjaga gitu. Karena hal ini juga akan berpengaruh terhadap hasil produksi tanaman yang telah ditanam oleh para petani. Karena bila mana air atau tanah sudah tercemar, maka hasil produksinya juga akan menurun gitu, baik kuantitas maupun kualitasnya. Nah, sedangkan jika tanah yang sudah mengalami degradasi akibat erosi, maka pemulihannya adalah dengan menambahkan nutrisi gitu terhadap tanahnya. Mungkin hal ini memang mahal gitu, tapi itulah solusinya jika ingin produksi dapat ditingkatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Rahmat Sonjaya dari kelompok 1 kelas 4C. Saya hari ini sedang berada di Cilengkrang dan saat ini saya menemukan salah satu jenis bangunan konservasi yang dinamakan dengan talut. Upaya konservasi tanah yang saya temukan yaitu metode mekanik, yang mana metode mekanik ini semua perlakuan secara fisik mekanis yang diberikan terhadap tanah dan pembuatan bangunan yang ditujukan untuk mengurangi aliran permukaan dan erosi serta meningkatkan kelas kemampuan tanah. Teknik konservasi tanah ini dikenal pula dengan sebutan metode sipil teknis. Talut adalah dinding yang terbuat dari tumpukan batu kali yang disusun sedemikian rupa untuk penahan tanah atau bangunan. Fungsi talut adalah untuk menjaga struktur tanah agar tidak bergeser dan tetap stabil. Umumnya, daerah-daerah yang rawan longsor seperti tebing atau daerah tanjakan seperti di Cilengkrang ini dipastikan
harus membuat talut untuk menjaga kondisi tanah yang stabil. Bahan material pembangunan talut yang sering dipakai adalah perpaduan fondasi batu kali dengan semen dan pasir. Adapun fungsi talut sebagai penahan tanah. Penyebab terjadinya longsor atau pergeseran struktur tanah sangat beragam, mulai dari berat massa tanah itu sendiri, kemudian bangunan yang ada di atas kontur tanah seperti resapan air. Bila debit air tanah berlebih juga memicu longsor. Oleh sebab itu, reboisasi penting diterapkan pada sepanjang tebing dan daerah tanjakan pegunungan. Fungsi talut secara umum menahan pergerakan tanah dan melindunginya. Jika dipergunakan pada sekeliling bangunan, talut bisa dipakai sebagai pelindung dan alat atau media yang memperpanjang usia bangunan. Komposisi talut yang paling direkomendasikan adalah yang berasal dari bebatuan pegunungan, karena membuat adonan beton membutuhkan struktur batu yang kasar agar semen terikat. Jika berhasil diaplikasikan pada area tertentu, pengurangan resiko longsor bisa mencapai 50% atau bahkan lebih. Pengaplikasian talut tidak bisa dikerjakan secara random. Setiap pengaplikasian harus memperhatikan kondisi konstruksi tanah dan latar belakang situasi area yang hendak dikerjakan.